Kritikus Rocky Gerung bertemu Opung Luhut empat mata. Ini yang dibahas. Anda sebagai teman ya, Rocky, Anda lihat sekarang misalnya, walaupun Anda pengkritik kami juga, tidak ada masalah sih. Anda misalnya lihat, saudara, misalnya bagaimana dalam kita menangani COVID-19 yang semua orang ngakui betapa katanya hebat sekali. Kemarin misalnya ada pengusaha-pengusaha Australia yang datang. Mereka sangat appreciate sekali bahwa Indonesia bisa mengendalikan itu dengan baik. Banyak negara tetangga kita juga yang melihat kita sepanjang sebelah mata bahwa Indonesia akan susah, tapi kita mampu mengatasi. Bukan hanya itu aja, ekonomi kita termasuk bagus. Ada pengerti-pengerti ekonomi yang kadang-kadang menurut saya agak berlebihan karena tidak melihat data itu dengan jelas. Jadi, good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. bersahabat. Sama dengan Prabowo, kami itu punya sama pikiran, tanggung jawab bahwa Indonesia ini harus satu. Itu satu. Bahwa kita beda sana sini, ya tetap sebagai teman. Jadi saya menghargai perbedaan itu. Dan Pak Prabowo juga menghargai perbedaan itu. Makanya kalau ada hal-hal yang kritis, kami suka, walaupun misalnya dalam Pilpres kemarin Pak Jokowi dengan Pak Prabowo beda, ya tapi saya telepon juga, saya ketemu juga, kita bicara, kita bilang perbedaan itu saya pikir yang harus kita pelihara. Kan tidak semua harus jadi, saya selalu bilang sama para pembantu saya di kantor, kan mengabdi itu bukan harus jadi presiden saja. Nah betul, jadi oposisi juga itu mengabdi. Tidak ada masalah, sepanjang kita tadi itu, oposisi itu dalam konteks membangun, mengingatkan. Ya. Pejabat-pejabat pengambil keputusan negara, kau ingat loh, masih ada sisi lain yang kau belum lihat, dengerin ini. Jadi mungkin dia sudah lihat, sudah lakukan, tapi belum dikomunikasikan, atau belum, dan seterusnya. Itu yang perlu kita bangun di Republik ini. Karena menurut saya, Republik ini luar biasa hebat. Ya. Benar, umur saya 75 tahun loh. Oke, saya lihat tuh, itu. Ekonomi kita termasuk bagus. Ada pengertian ekonomi yang kadang-kadang menurut saya agak berlebihan. Terima kasih saya diundang sama Rocky Gerung. Pak Luhut terakhir ke Lapotua kapan ya? Baru tadi saya teks sama teman saya mau ke Lapotua minggu depan. Oke, lama saya tidak ke sana. Iya, itu pertanda bahwa selalu ada identitas yang tidak bisa dihindari, yaitu identitas etnisiti itu. Pak Luhut orang Batak, dan Lapotua itu lekat dengan kehidupan suku Batak, sama seperti saya, orang Manado, orang Ambon punya identitas. Nah, kita sering menganggap bahwa identitas itu berbahaya. Padahal sebetulnya dalam keragaman identitas itu kita bisa. Karena tidak melihat data itu dengan jelas, jadi tidak berbasis data. Melakukan kritikan tapi berbasis kecemburuan. Anda misalnya lihat, saudara, misalnya bagaimana dalam kita menangani COVID-19 yang semua orang ngakui betapa katanya hebat sekali. Kemarin misalnya ada pengusaha-pengusaha Australia yang datang. Mereka sangat appreciate sekali bahwa Indonesia bisa mengendalikan itu dengan baik. Banyak negara tetangga kita juga yang melihat kita sepanjang sebelah mata bahwa Indonesia akan susah, tapi kita mampu mengatasi. Bukan hanya itu aja, ekonomi kita termasuk bagus. Ada pengerti-pengerti ekonomi yang kadang-kadang menurut saya agak berlebihan karena tidak melihat data itu dengan jelas. Jadi tidak berbasis data melakukan kritikan, tapi berbasis kecemburuan, mungkin sekali lagi, atau mungkin kebencian yang menurut saya nggak perlu. Karena setiap orang itu punya era masing-masing. Dan kalau itu berbeda pendapat, jangan ditularkan menjadi kebencian. Perbedaan pendapat itu adalah kedewasaan dan satu bagian daripada demokrasi. Jadi sekarang kita lihat itu mungkin perubahan tidak perlu, tapi sudah terjadi. Jadi kalau tadi Rocky sebagai seorang yang terus terang, saya melihat Anda itu hebat. Jadi kita bertemu baru 2 kali. Anda kritik saya banyak, Anda kritik pemerintah juga banyak, kritik presiden juga banyak. It's okay, this is demokrasi. Jadi kalau orang bilang kebebasan di kita itu tidak ada,
Tidak betul. Kebebasan yang kita mau harus kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan kebebasan yang tanpa tanggung jawab, itu bisa jadi anarki. Jadi saya percaya bahwa Indonesia itu akan bisa menyelesaikan masalahnya. Kita jangan bertumpu bahwa kalau satu orang tidak ada, lantas semua tidak ada. Bahwa mungkin terjadi waktu perlambatan di sana sini untuk menyesuaikan di sana sini, saya kira ya bisa terjadi. Tapi kalau Anda tanya saya lagi, ya selama hampir 8 tahun sekarang bersama Presiden Jokowi dalam pemerintahan ini, saya kira kita telah membuat perubahan-perubahan yang besar untuk negeri ini. Dan itu saya pikir pencapaian kita 2030 dan 2045, itu saya pikir kalau kita semua sepakat dan semua kita kompak, itu akan kita bisa capai. Tidak ada yang tidak bisa kita capai. Anda sebagai teman ya, Rocky, Anda lihat sekarang misalnya, walaupun Anda mengkritik kami juga, tidak ada masalah ini. Mungkin, maaf sekali lagi, atau mungkin kebencian yang saya nggak perlu, karena setiap orang itu punya era masing-masing. Tidak apa-apa, saya kira kalau saya nggak suka sama Anda, saya kan tidak datang ini. Iya betul. Ya. Tapi bukan itu Tapi poin saya. Saya hargai bahwa perbedaan pendapat itu harus ada. Jadi karena kita di keluarga aja ada kan. Tapi yang saya ingin himbau pada masyarakat, kita semua, apakah menamakan oposisi atau berita, ayolah kita berbeda pendapat itu dalam konteks yang lebih santun, itu aja. Jadi misalnya kalau mau ngeritik presiden kita, mau ngeritik sini, ya kritik aja, enggak apa-apa, kritik saya, senang aja. Tapi tentu dengan kesantunan timur kita itu yang perlu kita pelihara. Jadi kalau ada yang bilang misalnya mana kebebasan di apa namanya dikekang, kenapa? Anda bisa ngeritik saya aja. Oke, kritik presiden juga bilang dungu, bilang apa, nggak ada masalah. Presiden walaupun terus terang itu menyakitkan. Tapi ya sudah. Nah, jadi tapi ke depan saya hanya himbau dengan seperti ini. Ayo kita bangun bangsa kita ini dengan spirit kebersamaan. Bahwa kita berbeda harus ada beda. Karena kalau tidak ada beda nanti kita jadinya ABS, jadi lupa gitu. Dan Anda kritik juga saya dengar, saya tanya si apa namanya Firman, Man ini bagaimana ini barang ini? Saya bilang, oke Pak, ini datanya begini. Oke, kita terima. Jadi sehingga ada teman-teman yang bilang, Pak Gerung misalnya, ini contoh ini Rocky mau begini. Sudah nggak apa-apa, kita dengar. Dan setelah kita makan di kantor saya bilang, paten juga kawan nih gitu. Jadi it's okay. Beda. Semua figur yang sukses itu, orang lihat itu prestasi Anda karena Anda yang melakukan semua itu. Sebetulnya enggak, ini persepsi orang begitu. Jadi tapi kalau saya mesti komplain gitu. Betul, saya tidak perlu. Itu kerja teamwork. Oke, kerja teamwork itu ya itu semacam wisdom dari Pak Luhut, itu kerja teamwork. Tapi sebetulnya secara real orang kasih satir, kok Pak Luhut menguasai semua itu. Padahal faktual memang seolah-olah Pak Luhut ini punya tongkat Musa itu untuk membelah jalan. Dan ini kan kesempatan kita untuk menilai orang dan objektif aja. Kan menteri yang lain sebetulnya nggak bikin apa-apa selain kampanye mau jadi presiden kan? Oh ya nggak juga, ada juga hebat-hebat mereka. Oke, saya satu hal. Seandainya tadi Pak Luhut gambarkan bahwa founding person kita punya konsep yang bagus, tapi akhirnya di tahun 98 kita kasih interupsi pada kekuasaan Presiden Soeharto karena dia melenceng dari arah konstitusi. Walaupun prestasi pembangunan bagus, tapi orang merasa kok kebebasan kurang. Kan? Nah, sekarang ada kebebasan, tetapi tidak ada oposisi. Oleh karena itu saya ambil alih fungsi oposisi. Saya tiap hari kritik kebijakan Presiden, Pak Luhut. Tapi yang saya kritik adalah kebijakan. Lalu orang komplain, Rocky Gerung itu kelihatannya kritik. Solusinya apa? Saya bilang solusi itu mestinya dari orang yang saya kritik, karena saya bayar pajak itu. Jadi pengertian oposisi sekarang, kalau beroposisi mesti kasih solusi. Saya nggak mampu, saya nggak punya big data untuk kasih solusi, kira-kira begitu tuh. Dan kalau itu berbeda pendapat, jangan ditularkan menjadi kebencian. Perbedaan pendapat itu adalah kedewasaan dalam satu bagian daripada demokrasi. Pendapat tidak ada perlu mesti jadi musuhan. Nah, fungsi itu yang tidak dihasilkan, yaitu mestinya ada partai yang... Boleh diminum nih kan? Silakan. Soalnya aku dari tadi saya... Ini apa nih? Ini enak ini, apa namanya? Jamu, apa nih? Oke, jamu apa? Jamu temulawak. Oke. Kan mestinya keseimbangan prestasi dan kritik itu dilakukan oleh pihak oposisi. Indonesia tanah air beta.
Pusaka abadi nan jaya